Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Denidak 004. Kali ini masih seputar event ya. Kemarin aku udah bilang ke teman-teman mau datengin gimana sih bikin event yang bagus. Kemarin juga udah janjian sama temen dari sponsorship karena beliaunya nggak bisa datang ke sini. Maka mungkin di sesi ini adalah seorang tukang desain, mungkin yang katanya orangnya kalem. Langsung kita kenalin aja. Masalahnya desain ini adalah salah satu hal terpenting penunjang sebuah event itu bagus apa enggak. Mungkin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eki, asal dari Gunung Kidul, tapi untuk sementara ini tinggalnya di Klaten Kota. Oke, berarti aku hobinya desain ya emang ya? Ya. Jadi ketika aku mendatangkan seseorang memang benar-benar di dalam bidangnya ya. Jadi nggak cuma asal-asalan, karena aku juga mau jelasin ke teman-teman kalau misalnya bukan di bidangnya ya agak sulit. Jadi maka dari itu aku datengin salah satu desainer. Jadi kayak gini. Mungkin pertanyaannya yang sering kita jumpai di sebuah event adalah desainnya acara itu seperti apa ya. Jadi mungkin pertanyaannya, seberapa penting desain itu di sebuah acara buat Mas Eki itu gimana? Menurut saya sih itu sangat penting. Soalnya itu jadi pokok utama ya, terutama untuk di zaman yang sekarang ini kan udah banyak sosmed lah. Jadi kita harus menyiapkan tema, desain apa itulah nanti kan bisa di-share ke sosmed itu ya setidaknya untuk mengundang para calon tamu yang paling enggak dengan desainnya yang bagus udah bikin mood kita, berangkat besok kayak gitu ya. Oke, jadi untuk desain acara yang bagus itu seperti apa sih? Desain yang bagus itu dari sebenarnya sih banyak macamnya sih. Salah satunya itu simple tapi menarik. Ya. Gitu. Jadi perpaduan warna, terus juga temanya apa itu juga sangat mempengaruhi ya. Itu harus ada. Ketika kita bilang media sosial ya, pernah nggak sih lihat komunitas yang bikin acara desainnya itu menurut Mas Egi ya di 2020 ini, apakah di komunitas itu ketika bikin acara itu desainnya itu udah good looking belum sih menurut sampean di media sosial gitu? Kalau menurut saya sih sudah aman ya. Udah aman. Jadi dari teman-teman komunitas tinggal mempertahankan, jangan sampai yang itu sudah aman tahu-tahu nanti ketika bikin event desainnya ya kurang mood ya. Jadi ya kayaknya eman-eman ya. Kayak sia-sia kita udah panggungnya bagus, artisnya bagus, tapi desainnya biasa aja gitu ya, kan. Nanti mengecewakan hasilnya itu. Oke. Terus untuk proses desain itu biasanya berapa lama? Tergantung permintaan sebenarnya. Itu ada yang kadang sampai 1 minggu, bahkan sampai ada yang sampai 1 bulan. Jadi tergantung permintaan terus juga warna-warninya, perpaduan warna ya. Jadi kalau buat teman-teman di komunitasnya mungkin ada member yang bisa desain, bisa dimintakan tolong. Kalaupun nggak ada ya bisa minta tolong ya, taruhlah kayak Mas Egi, bisa nggak? Insya Allah bisa. Ada linknya nggak kalau misalkan mau ngontak Mas Egi? Ada. DM Instagram apa nomor WA? Atau WA atau channel YouTube. Channel YouTube. Oke. Trot. Baru sih, cuma baru. Oke, jadi ntar di sini. Ya, di sini. Oke. Berarti prosesnya ya emang agak lama ya. Ketika kita bikin desain nggak harus dadakan langsung jadi. Ada nggak sih customer komunitas yang misalkan minta tolong tahu-tahu dadakan harus jadi cepet des kayak gitu? Ya banyak. Banyak. Banyak.
Oke. Terus untuk kendala seorang tukang desainer event itu kendalanya apa aja tuh? Kendalanya itu lumayan sih. Jadi ketika kita sudah mengonsep suatu desain, nah kita share ke teman-teman. Nah itu dari beberapa pihak masih ada, misalkan wah ini masih kurang ini, masih kurang itu. Nah itu jadi eh, menjadikan satu Perdebatan. Malah perdebatan jadi itu. ini desainnya udah jadi nih. Heeh. Malah wah kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu Nah. kayak gitu. Juga ada yang kayak gitu ya. Ada. Jadi sebelum melakukan proses desain tuh harusnya dipersiapkan dulu temanya tuh apa, tujuannya apa, sama warna-warna atau apa yang dimasukkan itu, misalkan gambar apa itu harus ada. Harus jelas ya. Jadi yang desain juga enak jalannya ya. Ketika udah didesain dan ternyata revisi nih. Revisi lagi. Aslinya ketika kita memposisikan diri sebagai orang awam ya, alah cuman revisi dikit doang, itu bagi kita kayaknya cuman simpel ya, tapi buat Mas Egi-nya sendiri itu harus berpikir 2 kali. Harus apalagi malah mikir ulang ya. Oke. Terus enaknya bahas apa lagi nih? Tadi udah desainnya udah. Untuk pemasangan nih kan juga ada nih, ketika kita sudah desain bagus-bagus, desainnya sudah bagus dan sampai hari H aku juga masih lihat tuh ada beberapa komunitas yang mungkin prepare-nya kurang ya. Jadi harapannya ketika kita bikin event, prepare-nya jangan jauh-jauh hari. Ketika desainnya udah bagus, ada yang masang bannernya cuman pakai raffia miring kayak gitu, juga bannernya itu masih nekuk-nekuk itu loh. Nah itu kurang rapi ya. Nah, itu harapannya bisa dirapikan lagi ya kayak gitu ya. Ya harusnya bisa. Jadi kita harus bisa menempatkan posisi medianya juga. Jadi misalkan pokoknya harus sesuai dengan apa ya namanya ya? Presisinya. Ya, presisinya itu. Harus pas ya. Terus juga diharapkan juga dari teman-teman komunitas ketika itu sudah jadi semua, minimal H-1 udah terpasang semua. Jadi ketika backdrop, foto booth, banner dan lain-lain dipasang, apakah itu nanti lightingnya, ketika aku pernah nih dapat ketika acaranya itu siang, ternyata masang bannernya itu dia salah, dalam arti membelakangi matahari. Ketika kita foto, sinar mataharinya dapat ke foto dan hasilnya yang di foto booth itu gelap. Jadi buat teman-teman sih ya kayak gitu. Jadi benar-benar paling nggak ada gladi bersihnya ya. Bersih harus ada itu. Gladi bersih. Terus nih kita ngomong masalah biaya. Ketika oke nih di komunitasku nggak ada yang bisa desain. Kalau misalkan jasa tukang desain itu apakah terjangkau apa enggak? Terkadang kan desain sak-sak wae kok ngentek-ngentek ke anggaran. Menurutmu piye gimana? Kalau menurut saya sih nggak perlu biaya banyak. Saya bisa mendesainkan sebuah komunitas itu sudah kebanggaan tersendiri. Jadi saya nggak terlalu mempermasalahkan soal biaya gitu sebenarnya ya. Oke, nah buat teman-teman ya, ini cuma salah satu contoh ya, kita datangin narasumber yang beliaunya juga bisa desain, terus juga dari teman-teman entah yang di area Jogja, Klaten dan sekitarnya, mungkin yang ada yang di jauh sana, minimal untuk desain ini benar-benar diperhatikan, dikarenakan yaitu tadi balik lagi untuk konsep awal. Ketika kita bilang masalah konsep, nanti kita pinginnya konsepnya seperti ini, tapi desainnya juga seperti itu, nanti nggak balance kayak gitu. Terus juga harus saling berkomunikasi ya, masalah tema kayak gitu ya. Ya harus itu. Ada nggak sih yang salah tema kayak gitu? Ya ada, sebenarnya ada. Jadi udah desain matang-matang, tapi malah temanya beda. Beda. Nah itu permasalahannya itu. Itu masalah
komunikasi dari awal kurang ya. Komunikasinya Jadi kurang. mending komunikasi secara intensif biar hasilnya maksimal daripada kayaknya pasah bongkoan kayak gitu ya. Ya betul. Malah susah sendiri. Oke. Oke, jadi mungkin untuk pesannya nih buat Mas Egi untuk teman-teman komunitas yang mau ngadain event nih, pesan untuk komunitas yang mau bikin acara buat teman-teman pesannya apa nih? Pesannya itu yang pertama, sebelum melakukan proses desain itu harusnya membuat tema. Tema yang pertama tema ya. Oke. Tema. Nah terus kedua itu waktu. Waktunya minimal 1 bulan sebelum lah. 1 bulan ya, karena kita juga ada proses cetak dan lain-lain ya. Kalau bisa ya 2 bulan. Soalnya kan enak ya. Soalnya kan harus nyebar undangan sekalian kan. Oh iya. Nah itu kan harus nyebar lebih awal. Ya berarti 3 bulan. Ya. Terus itu yang kedua ya. Sekarang yang pertama tema, yang kedua itu waktu. Dan ketiga pelaksanaan. Pelaksanaan yang, gimana tuh? Seperti Masnya tadi yang bilang tadi harus tahu misalkan waktu itu pakai buat siang itu jadikan membelakangi matahari. Nah, itu harus konsepnya itu harus ditata semaksimal mungkin biar hasilnya memuaskan. Ketika kita juga desain acara untuk malam dan siang itu untuk pemilihan warna tuh yang bagus tuh seperti apa tuh Mas? Misalkan ini acaraku buat malam nih, bagusnya warna otentiknya warna apa? Apakah sama dengan siang apa malam harus beda gitu? Sebenarnya sih sama. Cuman kalau malam kita butuh penerangan. Oh gitu, dibantu sama lightingnya itu ya? Sebenarnya sama sih. Tadi berarti udah berapa itu tadi? 3. Udah 3 ya? Ya. Ada lagi? Sementara itu dulu. Jadi 3 ya, tadi masalah tema itu penting banget teman-teman. Jadi biar nggak bingung yang kita pasrai untuk desain. Yang kedua waktu, kalau bisa ya 3 bulan sebelumnya. Nanti prosesnya ada 1 bulan. Habis itu nanti dicicil untuk nyebar undangan. Nanti juga sampai ada proses cetaknya juga, dan di situ juga ada gladi bersih. Takutnya ketika banner itu jadi nggak sesuai apa nggak pas, itu juga dulu pernah ada sebuah event itu pakai riggingnya ukurannya besar, ternyata setelah dicetak itu nggak pas. Jadi kalau itu waktunya mepet ya udah nggak ada waktu, kita mau nolongnya pakai apa, sedangkan rigging udah gedenya segede kayak gitu. Paling enggak kalau misalkan ada salah cetak, kalian bisa ulang ke tukang cetaknya, ya resiko cetak ulang kayak gitu. Terus yang tadi yang ketiga itu tadi masalah penempatan itu tadi. Masalah penempatan itu juga harus dimatangkan lagi. Jadi harus menguasai benar masalah venue-nya itu seperti apa. Kalian juga harus terjun. Kalian juga nggak bisa cuman pakai kertas, oh ini banner di sini, panggung di sini, itu nggak bisa. Tetap kalian harus terjun, minimal kalian rembukannya di lokasinya. Terus juga tadi yang tambahan masalah warna ya, ketika memang acaranya itu malam, diharapkan dari teman-teman itu juga untuk lightingnya juga harus mumpuni. Ada desainnya sudah bagus, penempatannya sudah oke, eventnya malam hari ternyata gelap. Nah itu ya udah perjuangan dari tim desain, dari tim lain-lain, dan juga tim dokumentasi mungkin juga agak kewalahan ketika kok cahayanya kurang ya. Itu tadi balik lagi, sebelum hari H teman-teman harus prepare. Oke, terus apalagi yang mau disampaikan? Mungkin itu aja. Oke, mungkin itu aja dari teman-teman. Cukup itu dulu. Nanti kalau misalkan memang dari teman-teman nggak ada yang tukang desain, harapannya bisa menghubungi tukang desain terdekat, minimal carilah tukang desain yang iso dijak sambatan. Apalagi untuk komunitas-komunitas baru. Jadi walaupun kalian komunitas baru,
dengan kualitas desain yang bagus mumpuni, setidaknya itu adalah salah satu kesuksesan dari sebuah event. Oke, terima kasih Mas Egi atas sarannya, mungkin untuk berguna buat teman-teman komunitas, apalagi yang baru-baru. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Besok ini salah satu ya dari yang kemarin aku bilang, ini cuma salah satu adalah dari sisi desainnya. Besok nanti aku undang lagi dari teman-teman, mungkin ada dari sponsorship, terus juga nanti ada konveksi yang bagus itu seperti apa, bikin kaos yang bagus seperti apa, jadi teman-teman juga enak. Terus juga untuk venue itu juga nanti penting, nanti besok di episode selanjutnya nanti akan kita bahas venue yang bagus itu seperti apa, apakah indoor itu seperti apa, di outdoor seperti apa. Pokoknya pantengin terus di channelnya Denida 004. Terima kasih, kita pamitan dulu sama teman-teman. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.